Iya, enggak pernah keliling ini. Belum keliling. Oh, belum keliling, nanti kalau udah pulang semua ya. Iya. Nanti katanya mau keliling ini, masih ada di sekolahan masih masuk ini. Percuma keliling ya kalau anak-anaknya ada di sekolahan ini ya. Nggak ada anak-anak di kampung-kampung itu. Sahabat Al-Wasilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Setikan. Berapa? Setikan Rajiro. Tak nyampe. Tak nyampe. Dari mana saja ini? Kita berapa? Iya, dari mana saja ini? Dari barak. Dari barak. Nunggu istirahat. Tidak barak apa oleh. Nunggu istirahat anak SMP ini, masih belum istirahat anak SMP ini. SD ada yang libur, ada yang masuk. Sebagian libur, sebagian masuk. Karena kelas 6-nya lagi ujian, lagi PKB, Pak. gimana? PKB. PKB apa PKB? THB. Buat THB ya, ujian THB itu. Tes hasil belajar kalau dulu. Sekarang apa namanya istilahnya itu? Macam-macam. Ini tahunnya pada di luar ini, habis ngecok kita. Tandonan. Oh, tandonan itu. Biasanya dia enggak muat tadi dalam ini. Taruh di atas lagi ya. Banyak kalau bawa berapa kilo? 10 kilo. Sedikit 5 kilo. 5 kilo ya. Tahunnya berapa? Tahunnya 10.000. Pentolnya 10 kilo. Berapa? 10 kilo. 10.000. 10.000 tahunnya. Banyak itu ya, di iris-iris itu. Tidak keras. Diiris-iris itu, diiris-iris tipis, digoreng, diiris lagi, lalu dikasih aci di dalamnya. Ya udah berapa tahun jualan di sini nih? Udah temu tahun lah, Bang. Masa? Waktu apa itu? Waktu Perapat. dari waktu perapat ya sini. Perapat. Lalu ke sini. Yang dulunya di mana saja dulu? Di sini langsung di sini. Baru jualan langsung ke sini. Langsung. Oh, langsung ke sini, nggak mana-mana ini. Langsung ke Kapasan ini namanya ini. Namanya desanya ini. Nggak keliling ya? Nanti keliling. Oh, kalau sudah masuk semua anak-anak ya. Sampai sore? Enggak. Peduk mulai. Oh, zuhur itu pulang ya. Melihara kambing lah di rumah. Sapi. Sapi. Kucing banyak. Kucing banyak ya. Kalau kucing itu. Melihara berapa sapinya itu? 3 sama anaknya. 3 sama sama anaknya. Induknya 2. Ya. Enak itu. Mahal sapi itu. Bisa sampai 30 ya. Kalau limusin berapa? 40 ya, sampai 40 limusin. Ya, ini baksonya kulaan apa bikin sendiri nih ya baksonya ini? Ya, oh bikin sendiri ya, agak kulaan itu ya, nyelip sendiri itu ya, nyelip itu ya, nyelip di mana? Dioling, di pasar itu. Pakai ayam ya, ayam apa daging sapi? Ayamnya. Ayam jago. Oh, ayam jago. 1 kilo ayam tepungnya berapa itu? Iya. Kalau 1 kilo ayamnya itu tepungnya itu berapa itu? Iya. Berapa 1 kilo ayamnya perbandingannya itu? Perbandingannya. Iya, sama apa lebih banyak tepungnya itu? Iya. Lebih banyak tepungnya ya. Oh, iya, kalau banyak ayamnya ya rugi ya, enggak dapat ya. Sedikit banyak uang ya. Dapatnya uang, hasilnya uang. Kalau banyak ayamnya itu, iya kalau banyak tepungnya itu, tepung murah itu. Ayam berapa 1 kilo itu kan? Tarang Berapa? 40 ayam 1 kilonya ya. 40. Berapa kilo biasanya kalau nyelep itu? 1,5 kilo. Berarti tepungnya 3 kilo. 2 kilo. Oh, 2 kilo ya. Masih enak itu. Masih enak kalau perbandingan segitu. Cuman selisih setengah kilo ya. Sendiri anak-anak SMP ini beli pentol ini, cilok ini, cilok aci ini. Laris manis ini. Tuh, kasih sendiri harganya. 1.000.
ngambil sendiri nih. Orangnya nggak usah melayani nih udah. Jangan banyak-banyak nanti dimarahin Bu Guru nanti ini. Nggak boleh banyak-banyak katanya. Enak tinggal nerima uangnya orangnya ini. Nggak usah melayani nih, udah ambil sendiri anak-anak ini. Itu uangnya ditaruh situ. Berapa yang anu ini tahunya? 500 itu yang. 500 katanya ini. Itu ambil sendiri anak-anak ini. Kalau kuahnya itu diambilkan kuahnya itu. 5 juta ke orang. Kalau pentolnya itu ambil sendiri. Kok keburu-buru mau kemana itu? Ini belum selesai ini temannya ini. Ada berapa? Ada berapa? Kasih anu 500 itu yang tahu pentol tahu itu 500. Ini pakai kecap ini. Itu beli berapa? 5.000 ini. 10.000 atau 5.000 itu. Ya, iya. Ambil sendiri. Ini anak laki-laki ini, anak-anak SMP ini. Nih, menu serjentari. Beli juga ini. Beli berapaan itu? Oh, 3.000 itu sama 2.000. Yang laki-laki. Tadi anu itu, yang perempuan ini. Tinggal laki-lakinya ini. Beli berapa itu kok banyak itu? 3.000. 3.000 ya. Murah ini. 500. 3.500 katanya. Enak ini. Itu 3.000. Maaf. Enak itu. Banyak itu, dapat banyak itu. Itu yang ada telurnya, iya. Telur puyuh. Ayam. Ayam, telur ayam. Pentol ayam. Pentol ayam, ini pentol ayam ini. Sama pentol tahu. Sama pentol telur. Telur puyuh. Nah, ini. Itu 2.000 itu. 2.000 sama 3.000, 5.000 dua. Ya, 1 juta banyak katanya. Sama gerobaknya ini. Pada sekolah kok. Iya, anu itu berhenti udah dari sekolah itu. Beli tahu. 2.000 kasih tahu. Itu masih ada direndam di dalam itu pentolnya itu. 2.000. Banyak 2.000 ini. Serapan itu. Kalau buatnya apa sore? Malam. Oh, malam buatnya ya. Setelah isya itu ya. Jam 3. Tapi udah siap semua tepung-tepung ya. Udah disiapkan semua bahan-bahannya itu. Nah, itu. Nanti Amit. Nanti kalau minum. sudah selesai dimasak, dibawa. Jualnya agak sampai sore ya. Dohor udah pulang. Orangnya keburu ngarit katanya, melihara sapi. Enak ini. Ya dapat penghasilan dari sapi. Perah itu, sapi peras. Sapi biasa. Oh, sapi biasa ya, sapi putih itu ya. Putih Sapi merah. putih merah. Oh, sudah banyak. Ya udah banyak ini. Udah hampir separuh ini lakunya ini. Belum ya. Belum sampai separuh lakunya ini. Sudah dapat uang banyak ini. Sudah 200. Ya, sudah 200 katanya. Kalau sudah habis dapat 400. 1 juta. Oh, 1 juta ya. Sama rombongnya. Sama rombongnya katanya. Kalau pentolnya saja nggak sampai 1 juta katanya. Pentol ini. Ya. Beli berapa itu? 1.000. Ini yang banyak kalau beli. Nanggung ini. Ini masih banyak pentolnya ini. Masih banyak Masih baru berangkat ini ya. Baru berangkat. Dari rumah ini. Anak-anak belum istirahat. Pomonya kan doa belakang. Belum istirahat anak-anak ini. Anak-anak SMP ini.
Ayah, kemas agak tengah anak. Itu keluar itu. Lulus itu ya. Lulus Amelio. Lulus sekolah itu. Pentol kok kumpul-kumpul itu di barat itu. Iya bang. Berembak deh. Kok kumpul-kumpul sama-sama pentol ini? Biasa lah ya. Iya. Ya sama-sama ingin cari anu ya rezeki ya. Dari nafkah ini. Awasilah. Udah lama jualan anu nih, jualan pentol ini. Bertahun-tahun ini. Bertahun-tahun jualan di sini ini. Apa rahasianya ini? Rahasianya. Iya. Syukur. Dan sabar ya. Oh, sabar dan Syukur. Ini ya. Oh iya. Siapa namanya ini? Itu Bu Yono itu, Bu Yono itu. Iya. Orang mana ini? Orang jauh itu. Jauh. Iya, Jakarta itu. Jakarta. Silakan like, comment, subscribe. Sahabat kuliner Al-Wasilah, sedikit kami jelaskan tentang masalah sabar dan syukur, yaitu sabar dalam mengalami musibah dan syukur dalam menerima segala nikmat, yang kami kutip dari berbagai sumber, seperti yang digambarkan dalam kitab suci Al-Quran, Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami di antaranya: pertama, orang yang bersabar itu tidak mudah berduka cita atas sesuatu yang tidak berhasil diraihnya, justru mengarahkan dirinya untuk bersabar diri. Kemudian kedua, orang yang bersyukur itu adalah orang yang tidak terlalu gembira atau bangga dengan nikmat yang Allah anugerahkan. Bahkan ia mengarahkan hatinya agar bersyukur. Inilah kiranya yang disebut dengan makna sabar dan syukur itu. Bagi seorang mukmin, kesenangan itu tidak membuatnya memamerkannya di muka publik. Kesenangan bagi mukmin sejati diekspresikan dengan bersyukur, sementara kesusahan tidak membuatnya mengeluh. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, jika seorang hamba ditinggal mati orang yang paling dicintainya, lalu ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka tidak ada pahala baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Juga dalam menerima nikmat Allah, manusia dianjurkan agar supaya bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur mencakup tiga hal. Yang pertama, syukur dengan hati, artinya mengakui dalam hati bahwa semua nikmat itu dari Allah Ta'ala. Kedua, syukur dengan lidah, menyebut-nyebut semua nikmat tersebut secara lahir dengan memuji Allah dan memperlihatkan bekas-bekas nikmat tersebut dalam rangka mensyukurinya dengan ucapan Alhamdulillah, mengakui dan memuji pemberiannya. Sedangkan yang ketiga, syukur dengan perbuatan, memanfaatkan anugerah yang diperoleh atau menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhai Allah. Wahab bin Munabbih bercerita, ada seorang laki-laki yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 50 tahun.
Karena ibadahnya yang lama ini, tiba-tiba dalam hatinya terbesit perasaan bahwa dirinya telah mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan urat di lehernya untuk memelintirkan diri sehingga ia tidak bisa sholat, makan, dan tidur. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar urat leher orang itu kembali normal. Akhirnya si ahli ibadah itu pulih dan dapat tidur. Dia bermimpi didatangi malaikat. Malaikat itu berkata kepadanya, Tuhan mengatakan kepadamu bahwa dengan tidak normalnya urat lehermu sehari setara dengan ibadahmu selama 50 tahun. Karena itu perhatikanlah berapa banyak hari-hari yang kau lewati dalam keadaan sehat tanpa keluhan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, sungguh hebat perkara mukmin semua perkaranya baik dan itu tidak ada kecuali pada mukmin. Apabila tertimpa kesenangan bersyukur, maka itu lebih baik baginya, dan bila ditimpa kerugian maka ia bersabar, itu lebih baik untuknya. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Hajar menjelaskan kepada kita hubungan antara syukur dengan sabar dengan menyatakan syukur terkandung di dalamnya sabar untuk taat kepada Allah dan sabar menahan dari kemaksiatan. Sebagian ulama menyatakan kesabaran menuntut rasa syukur dan tidak sempurna tanpanya. Sebaliknya, bila salah satu dari keduanya hilang, maka hilang semuanya. Siapa yang berada dalam kenikmatan, maka kewajibannya adalah bersyukur dan sabar. Kalau syukur itu sudah jelas dan kalau sabar, maka sabar itu menghindari kemaksiatan. Siapa yang terkena musibah bencana, maka kewajibannya adalah sabar dan syukur. Kalau sabar itu sudah jelas dan kalau syukur, maka pada pelaksanaan hak Allah dalam bencana musibah tersebut. Karena Allah memiliki hak atas hambanya untuk beribadah dalam keadaan terkena musibah dan bencana tersebut. Sebagaimana wajib bagi seorang hamba beribadah dalam keadaan penuh kenikmatan. Fathul Bar. Kedua sifat sabar dan syukur inilah yang merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Dalam Al-Quran Allah memuji secara khusus kepada hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sadaqallahul adzim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Imam Ibnul Qayyim berkata, tingkatan-tingkatan iman seluruhnya berkisar antara sabar dan syukur. Kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi yang terlihat membuatnya senang ataupun susah. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan keanugerah baginya. Akan tetapi bagi orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Dosa di dunia karena ketidaksabaran dan ketidakridhoannya terhadap ketentuan Allah, takdir Allah.
serta di akhirat mendapat siksa neraka. Ada suatu kisah riwayat di zaman dahulu. Ada seorang beriman dan seorang yang kafir atau non-muslim. Ia pergi memancing ikan bersama-sama. Orang kafir itu mulai menyebut-nyebut Tuhannya, lalu ia melemparkan kailnya hingga ia menangkap banyak ikan. Di tempat terpisah, orang beriman mulai menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anehnya, ia hanya dapat menangkap seekor ikan saat matahari telah tenggelam. Dan tragisnya, ikan tersebut lepas kembali. Kemudian orang beriman pulang tanpa membawa hasil. Sementara itu, orang kafir atau non-muslim pulang dengan senang hati karena ia mendapatkan hasil tangkapan yang sangat banyak. Karena itu, malaikat penjaga orang mukmin itu sangat merasa kasihan kepadanya. Ketika ia hendak melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada malaikat itu tempat kembalinya orang mukmin di surga. Maka malaikat itu pun berkata, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dia tahu tempatnya di surga, dia tidak akan pernah menyesali musibah apapun yang menimpanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada malaikat tempat kembalinya orang kafir di neraka. Malaikat itu pun berkata, setelah ia kembali ke tempatnya, maka segala kenikmatan di dunia yang berhasil diraihnya tidak akan pernah mencukupinya. Dalam hadis Nabi bersabda, keutamaan dan kebaikan dalam semua keadaan hanya akan diraih oleh orang-orang yang sempurna imannya. Juga Nabi pernah bersabda, seorang mukmin terbaik itu tentu banyak bersyukur ketika dalam kegembiraan dan banyak bersabar ketika dalam kesedihan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Nabi pernah bersabda, sesungguhnya yang berkecukupan adalah orang yang hatinya selalu merasa cukup, dan orang yang fakir adalah orang yang hatinya selalu rakus. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Betapa pentingnya sikap sabar dan syukur dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW pun beliau selalu berdoa untuk dua hal itu, yaitu Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura. Ya Allah, jadikan aku hamba yang selalu bersabar dan jadikanlah aku hamba yang selalu bersyukur. Juga dari sikap Nabi Sulaiman alaihissalam, ialah Nabi atau hamba Allah yang terkaya di dunia, selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemampuan untuk mensyukuri nikmatnya. Doanya diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Naml ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nabi Muhammad SAW pun pernah melakukan hal yang sama. Beliau berdoa yang artinya, ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu, menyukuri nikmat-Mu, dan beribadah dengan baik bagi-Mu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abdullah bin Muhammad, ia mengatakan, suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Arsi di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya.
Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki ini sedang berbaring dengan tangan dan kakinya buntung. Telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Dari lisannya orang itu mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Kemudian aku pun menemuinya dan bertanya kepada orang itu, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, "Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya lautan tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung api yang pasti aku akan terbakar, atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur." Aku kembali bertanya, "Bersyukur atas apa?" Laki-laki pemilik kemah itu menjawab lagi, "Tidaklah engkau melihat Dia telah menganugerahkan aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid, dan ia pula yang menyuapku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?" Aku pun menyanggupinya permohonannya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata anak laki-laki tersebut telah dimakan oleh sekumpulan singa. Bagaimana caraku untuk mengatakannya kepada laki-laki pemilik kemah itu? Aku pun kembali dan berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Laki-laki itu menjawab, "Iya, aku tahu kisahnya." Kemudian aku bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Ia menjawab, "Ia menghadapinya dengan sabar." Aku kembali bertanya, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab, "Ia tetap bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya?" Ia menjawab dan balik bertanya, "Ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku, di mana anakku?" Kemudian aku berkata, "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau." Kemudian laki-laki pemilik kemah ini mengatakan, "Alhamdulillah yang Dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka." Kemudian ia menarik napas panjang lalu meninggal dunia. Aku pun membaringkannya di tangannya dan berpikir, apa yang harus aku perbuat? Aku sendirian dan bagaimana aku mengurus jenazah ini? Kemudian aku tutup dengan jubahku dan beberapa saat kemudian lewat 4 orang laki-laki mengendarai kuda. Ia berkata, "Wahai saudara, apa yang terjadi padamu?" Kemudian aku pun menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami dan aku meminta bantuan kepada mereka untuk mengurusi jenazah laki-laki ini. Mereka bertanya, "Siapa dia?" Lalu aku menjawab, "Aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan." Kemudian keempat laki-laki ini meminta untuk membuka penutup wajahnya, karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak, lalu mencium dan menangisnya dan berkata,
Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah, tubuhnya selalu sujud kala orang-orang dalam keadaan tidur. Aku pun bertanya, kalian mengenal dengan laki-laki ini? Mereka menjawab, engkau tidak mengenalnya. Aku menjawab bahwa aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Kemudian mereka berkata, ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut. Perlu diketahui bahwa jabatan hakim atau qadhi ini adalah suatu jabatan khusus, di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ia merupakan jabatan yang mulia pada saat itu, namun Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi pun memandikan, mengkafani dan menyolatkannya sebelum akhirnya memakamkan beliau. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban As-Siqat. Dalam riwayat lain bahwa Abu Kilabah ini adalah sahabat Rasulullah SAW terakhir pada masa itu, sehingga khalifah ingin menjadikan seorang hakim. Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Beliau termasuk seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Wallahu a'lam. Demikianlah yang dapat kami jelaskan tentang masalah sabar dan syukur. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalam. Pelanggannya kemana ini? Oh, sudah kabur. Oh, sudah kabur semua ya. Gimana ini? Masuk. Oh, sudah masuk katanya ini. Istirahat. Baru istirahat ini. Sudah masuk. Oh, sudah tadi. Oh, saya terlambat ini datangnya ini. Terlambat. Terlambat ini. Udah masuk ini ya. Oh, SD sekarang anu apa itu? sudah. Ada yang wisuda, ada yang perpisahan ya. Udah ke SD sana? Ya, no, kapasan. Kapasan nih, Gunung Sir. Ya ke Gunung Sir sana ya. Makanya kabar ada. Duh. Belum ke barat. Mau ke sana ya. Saya udah dari selatan ini. Ayo sama-sama ke barat ini. Udah beli lo. Itu pulang itu ya. Belum mau masuk. Mau masuk itu. Keloyongan, keluyuran itu. Keluyuran. Beda satu. Keluyuran masuknya itu terlambat itu. Udah bel masih baru datang ini. Ya, enggak pernah keliling ini. Belum keliling. Oh, belum keliling, nanti kalau udah pulang semua ya. Iya. Nanti katanya mau keliling ini, masih ada di sekolahan masih masuk ini. Percuma keliling ya kalau anak-anaknya ada di sekolahan ini ya. Nggak ada anak-anak di kampung-kampung itu. Ini masih nunggu mau pindah ini. Loh, udah mau ke barat? Mau ke Buru? Saya baru datang ini mau ke barat ini. Sudah masuk. Udah masuk. Ini SD anu atau perawat sana. Pindah tempat. Waktu kursi, Waktu kisi. Hati-hati ya lewat pinggir. Oh, di tengah. Oh iya. Nah, itu apa kalau dibilangin? Jalan raya ya. Oh alah.